Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Kamis 30 April 2026, bersama saya Diakon Armando OFM. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes, bab 13, ayat 16 sampai 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini diambil tepat setelah peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya. Ini adalah sebuah tindakan yang mungkin menjungkir balikan logika dunia tentang kekuasaan. Dan melalui ayat-ayat ini, Yesus memberikan pengajaran mendalam tentang identitas kita sebagai pelayan dan utusannya. Adapun beberapa poin permenungan kita hari ini. Yang pertama, mengenai kerendahan hati melampaui status. Yesus mengatakan, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus mau mengingatkan kita akan posisi kita yang sebenarnya. Jika sang guru dan Tuhan saja mau merendahkan diri untuk membasuh kaki, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa mungkin terlalu besar atau terlalu suci untuk melayani sesama dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Dan kesombongan seringkali menjadi penghalang utama bagi rahmat Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Yang kedua, kebahagiaan dalam melakukan, bukan sekadar mengetahui. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, banyak orang Kristen tahu banyak tentang mungkin teori kasih, hukum gereja, atau ayat-ayat dalam Alkitab. Namun Yesus menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari tumpukan pengetahuan, melainkan dari tindakan nyata. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan kita dipanggil bukan untuk menjadi ahli Alkitab yang dingin, melainkan pelaku sabda yang hangat dan melakukan serta melaksanakan dalam tindakan-tindakan nyata kita. Yang ketiga, Yesus mengutip Mazmur bab 41 ayat 10 tentang orang yang akan makan roti bersama-sama namun mengangkat tumit terhadap dia. Ini mau merujuk pada Yudas Iskariot. Dan Yesus menyampaikan hal ini sebelumnya agar ketika hal itu terjadi, para murid tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan tahu kelemahan manusia. Meski ada pengkhianatan dalam lingkaran terdekatnya, rencana keselamatan Allah tidak pernah gagal. Ini mau menghibur kita bahwa meski kita sering jatuh dan dikhianati, penyertaan Tuhan tetap mutlak untuk diri kita, karena kita adalah manusia ciptaannya. Dan yang keempat, mengenai kesatuan identitas Kristus di dalam kita. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku.
Ini adalah martabat luar biasa dari setiap orang beriman. Saat kita pergi melayani, kita membawa kehadiran Kristus. Orang lain seharusnya melihat Yesus melalui cara kita berbicara, bekerja, dan mengasihi, bukan sekadar perwakilan organisasi, melainkan perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.